Kemampuan mengadaptasikan waktu dengan waktu yang dialokasikan adalah bagian terpenting dari proses penilaian dalam ujian promosi hari ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian disertasi saya berjudul Pengembangan Model Pelatihan Teknis Budidaya Padi dan Usaha Alternatif Buruh Tani melalui Pemberdayaan Masyarakat yang Berbasis Lingkungan. Selanjutnya, memperkenan Saudara Promopenda Andi Andrisau, SPD MPD, untuk melakukan presentasi ringkasan disertasi. Catatannya adalah waktu yang harus diadaptasikan 15 menit. Dan kemampuan mengadaptasikan waktu dengan waktu yang dialokasikan adalah bagian terpenting dari proses penilaian dalam ujian promosi hari ini. Saya beri kesempatan pada Promopenda Andi Andrisau untuk melakukan share screen sambil melakukan presentasi dengan waktu yang 15 menit. Disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Maha Terpelajar, Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, Bapak Dr. Sulaiman Samad MSI, selaku Ketua Sidang sekaligus penguji internal. Yang saya hormati Maha Guru Maha Terpelajar, Bapak Profesor Dr. Gufran Darmadirawan, EMD, selaku penguji promotor. Yang saya hormati Maha Terpelajar, Bapak Dr. Ahmad Rifki Asrif, MT, selaku penguji kopromotor. Yang saya hormati Maha Guru Maha Terpelajar, Bapak Profesor Dr. Insinyur Andi Muhyiddin, MS, selaku penguji eksternal. Yang saya hormati Maha Guru Maha Terpelajar, Ibu Ketua Program Studi S3 PKLH Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, Ibu Profesor Dr. Insinyur Nurlita Pertiwi, MT, selaku penguji internal. Yang saya hormati Maha Guru Maha Terpelajar, Bapak Profesor Dr. Insinyur Bahrani Rauf, MT, selaku penguji internal. Dan yang saya banggakan, para tamu undangan yang sempat hadir di sidang ujian promosi virtual pada hari ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian disertasi saya yang berjudul Pengembangan Model Pelatihan Teknis Budidaya Padi dan Usaha Alternatif Buruh Tani melalui Pemberdayaan Masyarakat yang Berbasis Lingkungan. Sumber daya lahan Indonesia merupakan faktor terpenting bagi peningkatan kesejahteraan di Indonesia. Menurut penggunaan lahan yang paling luas di Indonesia yaitu sektor pertanian. Menurut data BPS 2020 bahwa luas lahan di Indonesia mencapai 10,65 juta hektare. Sedangkan tingkat produksi padi di Indonesia mencapai 51,28 juta ton. Untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 5,5 juta ton. Untuk Kabupaten Wajo sendiri mendominasi hanya 14,90%
dari produksi padi di kabupaten tingkat provinsi tersebut. Sedangkan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Wajo berdasarkan lapangan pekerjaan, di sini kita bisa lihat bahwa pertanian dan perikanan mendominasi dengan nilai 43% dari sektor pertanian. Penyebab rendahnya kesejahteraan petani ada 4, tingkat pendapatan yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya pengembangan diri, dan masih berfokus pada kultur atau budaya. Sehingga solusi pengembangan kapasitas buruh tani dalam pemahaman teknis budidaya melalui pengembangan model pelatihan teknis budidaya padi dan usaha alternatif melalui pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan. Adapun rumusan masalah, bagaimana deskripsi model, bagaimana rancangan model, bagaimana kevalidan dan kepraktisan model, bagaimana keefektifan model pelatihan teknis budidaya dan usaha alternatif melalui pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan. Rangka pikir, kondisi eksekutif, buruh tani tidak pernah melakukan pengembangan diri, buruh tani jauh dari kesejahteraan, kebiasaan buruh tani masih terfokus pada suatu usaha, limbah pertanian menimbulkan pencemaran lingkungan. Harapan, penambahan pengetahuan dan keterampilan petani, kesejahteraan buruh tani meningkat, menghasilkan produk pupuk organik, memiliki nilai jual, sehingga diperlukan adanya model pengembangan usaha alternatif. Metode penelitian teknik dan analisis data. Jenis penelitian ini menggunakan R&D yang dikembangkan oleh PLOM, lokasi di Kabupaten Wajo, khususnya Kecamatan Pamana dan Kecamatan Tanah Sitolo. Metode pengumpulan data melalui observasi, instrumen tes, dan angket. Analisis data, yaitu analisis data uji kevalidan, uji kepraktisan, uji keefektifan, dan uji statistik inferensial. Metode pengembangan penelitian berdasarkan model PLOM, yaitu 4 tahapan: preliminary investigation, desain, realisasi, dan evaluasi. Untuk tahap preliminary investigation merupakan analisis karakteristik buruh tani terkait pengembangan pengetahuan, pengembangan kapasitas, dan pengembangan usaha. Untuk desain, ada 4, desain buku model, desain buku modul, desain video pelatihan, dan alat evaluasi. Untuk tahap realisasi, uji validitas, uji kepraktisan, dan uji keefektifan. Untuk tahap evaluasi, rekapitulasi hasil perbandingan sebelum dan sesudah melakukan pelatihan. Apakah pengetahuan, sikap, dan keterampilannya meningkat. Adapun hasil penelitian dan pembahasan, pada tahap preliminary investigation, kurangnya upaya pengembangan petani, kurangnya upaya kapasitas petani, kurangnya upaya pengembangan ekonomi, kurangnya upaya pengembangan usaha alternatif, sehingga melalui observasi awal ini untuk pengembangan model penting dilakukan untuk mengarahkan, mengembangkan rasa percaya diri mereka menjadi penguat dalam melahirkan inovasi. Adapun desain atau rancangan produk, yaitu buku model, buku modul, video pelatihan, alat evaluasi, dan validasi instrumen. Deskripsi model pelatihan meliputi 3, rasionalisasi model, isi model, petunjuk pelaksanaan model. Isi model meliputi sintaks pelatihan, sistem sosial, prinsip reaksi, sistem pendukung, dampak instruksional. Adapun sintaks pelatihan ini terdiri dari 5 tahapan pembelajaran yang disebut dengan sintaks ASRIL, yaitu meliputi advice, self-development, reinforcement, inovatif, learning of community. Perangkat pelatihan tersebut menghasilkan buku model, buku modul, video pelatihan, dan alat evaluasi. Untuk uji kevalidan perangkat pelatihan, buku model mencapai 3,40, buku modul 3,63, video pelatihan 3,47 valid, dan alat evaluasi 3,52, sehingga valid untuk digunakan. Untuk uji kepraktisan dan keefektifan perangkat, praktis dan efektif untuk diterapkan. Untuk tahap evaluasi, kelompok kontrol dan eksperimen setelah melakukan
pelatihan dan sebelum pengetahuan sikap dan keterampilan petani mengalami peningkatan. Pembahasan buku modul, video pelatihan, alat evaluasi dinyatakan valid sehingga model pelatihan tersebut layak untuk diterapkan. Sintaks, sistem sosial, prinsip reaksi, sistem pendukung, dampak instruksional pengiring terlaksana dengan baik sehingga praktis dan efektif untuk digunakan. Model pelatihan Asril merupakan pembelajaran orang dewasa, merupakan pelatihan partisipatif, berimplikasi pada pengembangan diri untuk meningkatkan inovasi, pengetahuan sikap dan keterampilan petani dalam teknis budidaya tanaman padi. Hasil penelitian, pengetahuan terkait dengan teknis budidaya padi, sikap dalam mengelola limbah hasil pertanian, keterampilan dalam pembuatan pupuk organik, sehingga berimplikasi pada pertanian yang berkelanjutan. Olehnya itu, meningkatkan kapasitas ekonomi petani, kapasitas sosial petani, dan meningkatkan kualitas lingkungan. Kesimpulan, penelitian ini merupakan penelitian R&D, yakni pengembangan model pelatihan Asril yang mengacu pada model Bloom. Deskripsi model pelatihan ini menggunakan 4 tahapan, tahapan preliminary investigation, desain, realisasi, dan tahap evaluasi. Adapun rancangan model pelatihan teknis budidaya ini diperoleh sintaks pembelajaran yang diberi nama model Asril. Produk dalam penelitian ini dinyatakan valid berdasarkan oleh pakar ahli. Model pelatihan ini dinyatakan praktis berdasarkan respon buruh tani. Model pelatihan efektif berdasarkan hasil analisis uji statistik deskriptif dari pretest dan posttest, terdapat peningkatan pengetahuan sikap dan keterampilan buruh tani setelah melakukan pelatihan. Implikasi teoritis, model penelitian Asril mengacu pada teori Bloom, yaitu kognitif afektif dan psikomotorik. Adapun konsep pembangunan berkelanjutan, yaitu aspek sosial, aspek ekologi, dan aspek ekonomi. Implikasi kebijakan yaitu integritas program pengembangan kapasitas petani dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, Kementerian Pertanian. Ini adalah hasil dokumentasi penelitian saya. Sekian, saya kembalikan ke pimpinan sidang. Terima kasih. Terima kasih pada Saudara Promo Pemda telah memanfaatkan waktu secara efisien.